Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembelajaran mengenai algoritma. Ya, kali ini kita akan membuat flowchart dengan struktur algoritmanya adalah struktur runtunan ya atau sequential yang akan dibuat dengan menggunakan logarithm. Nah, untuk struktur runtunan ini mungkin struktur yang paling sederhana yang kita kenal dalam pemrograman ya. Dimana kalau kita ingin membuatnya, kita harus membuatnya dengan beruntun ya, atau secara sistematis. Jadi tetap salam semangat belajar ya, bersama saya Mutia Vanessa. Hal yang dasar yang perlu kita ketahui dalam sistem program nantinya ya, dan juga untuk membuat flowchart itu adalah tentang tipe data ya. Jadi tipe data, kalau pada media penyimpanan ya, itu kita mengenal namanya adalah variabel gitu kan. Nah, variabel itu nanti akan memiliki yang namanya tipe data. Jadi tipe data inilah nanti yang menunjukkan ya nilai yang bisa disimpan dalam variabel itu jenisnya apa gitu ya. Nah, ini secara umum tipe data yang ada itu ada boolean ya, ada integer, ada real, kemudian ada char, kemudian ada string. Bedanya apa? Kalau boolean itu biasanya berkaitan dengan nilai benar atau salah gitu ya. Sedangkan integer itu adalah sederhananya kita mengatakan dia adalah bilangan bulat gitu. Sedangkan untuk real ini adalah data real, kalau berkoma biasanya orang mengidentifikasikannya dengan deklarasi itu adalah real. Kemudian char itu karakter huruf ya, simbol seperti yang A, huruf-huruf atau X. Nah, perlu diperhatikan kalau kita menulis chart itu dibuat dengan tanda kutip seperti ini. Kemudian string ya, string itu berupa data yang gabungan dari karakter ya, seperti kita membuat kata ya, tapi kita perlu kasih ke tanda kutip juga ya. Kemudian dalam pembuatan struktur runtunan ya, di sini instruksi itu dikerjakan satu demi satu secara sistematis berdasarkan urutan perintah ya. Jadi kita harus membuatnya seperti ini gitu ya. Kenapa penting kita membuat urutan tersebut? Ini contoh ada dua bentuk algoritma ini ya. Ini deklarasi X, Y, integer sama, dua-duanya sama. Tapi yang ini sama ya, X-nya dimasukkan nilainya 10 gitu kan. Kemudian X kali 2X, kemudian Y di bawah. Kedua-duanya ini sama-sama meminta mencetak Y, ya kan? Dan perhitungan X itu ada dua pada rumusan ini ada X dimasukkan 10 ya, memang inputnya 10, kemudian dengan perhitungan X 2 kali X. Setelah diletakkan X di bawah ini, maka kalau untuk perhitungannya sekarang X itu bernilai 20 gitu ya. Nah, kalau seandainya Y diletakkan di bawah, bisa dilihat pada tabel yang ada ya. Awalnya kalau pada runtunan 1 ini 10, kemudian ini hasil X-nya 20. Nah, saat Y itu sama dengan X, maka hasil daripada Y di sini adalah 20 gitu ya. Sehingga kalau mencetak nilai Y akan keluar hasilnya itu adalah 20. Sementara untuk yang berwarna orange ini ya, kita menempatkan nilai input X itu sama dengan 10 gitu ya. Kemudian Y sama dengan X, nilainya 10 di sini. Dan rumusan daripada X sama dengan 2 kali X itu diletakkan di bawah Y, ya kan? Dengan arti kata, untuk Y yang ini, dia cuma mengingat satu kali di atasnya perhitungan Y yang dimasukkan nilai 10. Sehingga keluarannya itu tercetak adalah 20. Gitu. Jadi itu pentingnya urutan, apalagi kita menggunakan variabel yang sama dalam program nantinya, dan juga perlu diingat juga pada saat kita membuat flowchart-nya seperti itu. Nah, kita akan lihat ya beberapa contoh untuk membuat flowchart seperti ini, menampilkan tulisan. Kalau kita buat algoritma, tampilkan hello world atau learning flow algorithm ya. Kalau kita buat pseudocode-nya ya, input hello world learning flow algorithm. Ya, mungkin ini nggak terlalu kentara beda ya, algoritma bahasa dengan pseudocode-nya. Tapi mungkin teman-teman nanti bisa lihat bedanya kalau kita sudah menulis code yang lebih kompleks gitu ya. Nah, langkahnya ini adalah flow algorithm ya. Maka main di sini tentu kita akan mengeluarkan tulisan hello world gitu ya. Jadi setelah kita pilih, lalu kita bisa klik 2 kali di sini. Nah, jangan lupa kalau kita bermain pada kata-kata string ya, kita harus kutip 2 kalau pada flow algorithm. Berarti ini adalah hello world gitu ya. Nah, tutup seperti ini.
Nah, kalau kita ingin mengeluarkan dia 2 kali, berarti kita harus membuat dia satu lagi ya. Tadi saya membuat keluaran yang diharapkan itu adalah I'm learning logarithm. Logarithm. Ini ya. Nah, oke. Enaknya kita pakai logarithm, kita itu bisa mencek gitu ya. Sebelum kita nyimpan, kita udah bisa cek apakah ini runningnya benar atau salah. Ini benar ya. Maka keluar di konsol itu adalah hello world, kemudian I'm learning logarithm. Menyatakan bahwasanya memang ini estimasi yang kita harapkan keluar daripada program yang ada. Nah, ini udah benar, kita ingin menyimpan ya, maka kita tekan save. Oke, lalu kita simpan. Di mana penyimpanan yang diinginkan pada program Anda gitu ya. Teman-teman semua bisa mengklik folder yang diinginkan gitu ya. Oke, saya misalnya menyimpannya di Python ya. Saya punya folder Python. Kalau tahu deh folder saya apa aja. Ya, misalnya saya di sini saya baru buat logarithm ya. Nah, buat di sini foldernya. Gak masalah ya, nanti akan kelihatan extensionnya apa gitu ya. Nah, sekarang kita buat di sini logarithm yang jadi folder saya. Nah, saya mau buat sistematis ya. Kemudian ini yang pertama dari sini adalah runtunan hello world ya, hello world. Oke, nah kita simpan gitu. Nanti bisa diperhatikan ya, berarti ini kita punya runtunan logarithm pada folder yang ada. Nah, itu kita bisa melihat kembali kalau kita ingin buka ya. Berarti kita bisa buka ya, di mana kita simpan tadi, yaitu di folder yang sudah dibuat logarithm yang ada. Ini dia ya. Jadi lihat tipe datanya. Ini tipe datanya adalah logarithm program gitu ya. Nah, seperti itu. Cukup enak menggunakan logarithm ini. Oke, ini sudah tersimpan. Itu dia contoh kita yang pertama. Cukup sederhana. Kemudian yang berikutnya, kita mencoba untuk melihat pada kondisi tampilan dari program yang ada, itu menghitung luas daripada lingkaran gitu ya. Kalau kita menghitung luas daripada lingkaran, ini algoritma bahasanya ini semua mungkin sudah bisa membuatnya gitu ya. Jadi masukkan nilai jari-jari, kemudian hitung luas dengan rumus pi kali r kali r. Ini tanda bintang itu menyatakan kali gitu. Jadi kalau nanti pada program ataupun pada logarithm itu kita menggunakan tanda kali seperti ini dengan bintang gitu ya. Kemudian luas. Sedangkan si dokotnya itu deklarasi apa variabel yang kita buat gitu ya. Saya buat di sini jari-jari R, kemudian L untuk luas yang diinginkan. Dengan tipe data itu adalah real. Ya, kemudian input R, ya berarti R nanti dimasukkan nilainya, kemudian hitung, lalu tampilkan L. Kita akan buat dengan menggunakan logarithm, ya. Saya berarti ketik new, ya kan. New, sekarang kita ingin mencari luas dari lingkaran gitu ya. Berarti yang pertama kita deklarasikan dulu. Kita deklarasikan di sini. Tadi ada jari-jari, ada R ya. Ada R, kemudian ada L. Tipe datanya yang diinginkan tadi tipe datanya adalah real. Oke, tipe datanya real. Oke. Nah, setelah ini berarti di sini kita membutuhkan sebuah input ya kan? Kita butuh input di sini. Inputnya apa? Inputnya R gitu. Jadi variabel apa yang akan diinputkan? Kita ketik R di sini. Gitu ya, enak ya kalau pakai logarithm. Nah, setelah itu tentu dia akan mencari pakai luasan ya, rumus luasan yang ada, berarti kita assign gitu ya. Kita assign, kita masukkan rumusnya. Berarti itu adalah L. Ingat, ini adalah variabel, ekspresi rumusnya di kotak yang sebelah. Ya. Berarti 3,14 dikali dengan R. Kali dengan R, cek ya, saya salah pengatur. Kali R, kemudian dikali R. Nah, seperti ini. Oke, gitu ya. Nah, apa katanya? Ada sintak error gitu ya, yang tidak terbaca itu di sini dibaca apa penyebabnya? Ya, error disebabkan karena ada bagian tidak terbaca itu ada koma gitu ya. Kita cek kembali di sini. Nah, ditandai merah seperti itu berarti itu ada yang keliru pada pembuatan
sintak kita gitu ya. Ini dia. Nah, ini udah kembali baik dia ya, berarti dia bisa membaca 3,14 seperti itu ya. Dia runtunan. Lalu apa sekarang? Lalu kita cetak outputnya ya kan. Outputnya ini saya perkecil dulu, saya zoom in. Nah, ini kita bisa memperkecilnya. Nah, jadi di sini kita lihat output yang diinginkan berarti L luasnya gitu ya. Maka selesai ya. Kita bisa cek. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, baca yang di bawah, please enter the value of the type real of R. Jadi tipenya itu real ya, saya masukkan 10 ya agar lebih enak melihatnya nanti gitu kan. Nah, benar ya, hasilnya adalah 314. Berarti dinyatakan bahwasanya flowchart kita ini sudah sesuai dengan bagaimana yang semestinya gitu ya. Kalau mau disimpan dulu juga boleh, atau simpan belakangan juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau saya biasanya saya buat dulu dengan benar gitu kan, lalu saya simpan gitu ya. Jadi ini kita punya folder yang kedua, file yang kedua maksudnya, runtunan yang luas lingkaran gitu ya, lingkaran gitu. Kita simpan lagi gitu ya. Nah, ini dia contoh yang kedua. Saya rasa bisa cukup dipahami mungkin ya. Contoh yang ketiga, di sini kita coba lihat luas persegi panjang gitu ya. Luas persegi panjang ya, ini panjangnya berapa, lebarnya berapa, lalu rumus luas panjang kali lebar gitu. Nah, kita buat menggunakan logarithm. Mari, berarti kita klik new lagi ya, klik new. Nah, kita punya panjang, ya kan? Kita berarti mendeklarasikan terlebih dahulu. Kalau kita mau tipenya, misalnya saya punya panjang dan lebar itu P. Kalau 2, kita bisa koma dengan tipe yang sama. Tapi kalau tipenya berbeda, nah kita bisa nanti buat satu lagi deklarasi yang ada, gitu. Nah, lalu kita di sini bisa buat input ya, input daripada panjang dan lebarnya, input P. Oke, kemudian juga kita bisa inputkan L. Oke, inputkan L-nya. Masukkan rumus ya. Enak ya, segampang itunya mengerjakannya. Nah, jadi berarti kita mencari di sini adalah luas gitu ya. Luasnya berarti kita punya P dikali dengan L gitu. Oke. Oke, ini dia bakal double complex kali ya. Nah, kita lihat dulu keluarannya nanti seperti apa ya. Nah, output ya, berarti output di sini kita adalah L, that's it gitu. Oke, coba kita lihat, kayaknya nggak masalah, tapi ada L yang belum terdeklar ya. Nah, sini saya mau deklarasikan luas saja. Nah, kita uji dulu lah ya. Tapi estimasinya ada yang kurang nih. Masukkan P, itu ada 9 ya, saya pengen 9. Kemudian L-nya 2, misalnya gitu. Oke, 18, ini sudah benar. Agar menghindari ambigu ya, kan ini udah benar ya. Ini tadi ada L luas ya. Jadi saya mengganti ini dengan luas saja. Luas. Lebarnya luas. Oke, kemudian ini luas. Oke. Sudah kan? Cause luas was not declared katanya. Benar kan? Tadi karena ada L yang double ya. Kebetulan aja kita selamat karena ada L-nya yang double gitu. Oke, jadi kita run dia, ini udah oke nih. Oke, ini 9, kemudian ini 4, ya dapat hasilnya luasnya adalah 36. Oke, menyenangkan ya untuk mengerjakan logarithm ini gitu ya. Maka itu aja, simple ya. Sekian untuk yang runtunan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.